continuous dan ada batch juga. Kalau batch itu berarti kita lihat seperti apa nanti. Jadi dia masuk, proses, selesai. Sementara kalau continuous dia berkelanjutan. In a batch retort, cart load with canned food are pushed into the retort. Jadi pada yang batch itu ada keranjang dimuat dengan apa namanya kal yang sudah berisi makanan yang disterilisasi, kemudian masuk ke retort ini. The retort lid is closed and steam is turned on. Setelah itu ditutup, panas, steam uapnya dinyalakan, dialirkan. After a desired heating period, setelah periode pemanasan yang dikehendaki, the steam is turned off, cooling water is then introduced to cool the can. The retort lid is open and cut are pulled out of the retort. Jadi masuk, dipanaskan, didinginkan pakai air dingin, kemudian dikeluarkan. Itu ya. Ini visualisasinya. Animation of batch retort is shown below. Note that steam is introduced into the retort from steam spouts located in the bottom of the retort. Jadi kalau kita lihat di sini, apa ini panel melintangnya, ini kaleng-kalengnya kan, kemudian ini steamnya dialirkan dari bawah. Ini contohnya. Kemudian ini atmospheric retort. Kalau tadi kan pakai steam. Steam itu kan dia tekanannya di atas tekanan atmosfer. Karena tekanannya tinggi, maka suhunya juga bisa lebih tinggi dari air mendidih. Karena uap, ya kan? Sehingga timbul uap. Nah, tapi ada juga lain. Atmospheric retort. The following slide show atmospheric retorts used in canning tomato product. Jadi kemarin kan kita diskusikan tuh. Ada kategori low acid food, high acid food, low water activity food, high water activity food. Nah, yang paling apa namanya relatif aman itu water activity-nya low, acidnya high, atau pH-nya low. Yang paling riskan pH-nya high, water activity high. Nah, yang kategori terakhir high risk ini disterilisasi. Nah, kalau yang ini karena tomato itu pH-nya relatif rendah, dia pakai atmospheric retort. Jadi apa yang kita lihat? Ini. Pada atmospheric retort suhunya tidak mencapai 121. Jadi suhunya adalah suhu air mendidih. Typically the atmosphere is half filled with hot water. Maka di sini adalah hot water, air panas. Suhunya cukup suhu air mendidih, ya. The head space contains steam vapor at atmospheric pressure. Gitu. Kemudian di sini the head space contains steam vapor at atmospheric pressure. Karena ada panas, ya air panas kan dia terus ada tendensi menguap tetap, maka dia terakumulasi. Can enter and exit the retort in continuous manner. Nah, karena yang semacam ini, ya, dia kalengnya itu bisa dialirkan masuk berbeda dengan retort high atmospheric high pressure tadi, dia akan dimasukkan tutup rapat jalan. Nah, ini bisa dijalankan. Jadi bisa secara continuous. Ini pressure retort. In pressure retort, steam at pressure higher than atmospheric pressure is used to process low acid food. Ini untuk low acid food, ya kan? Yang high risk kemarin yang kita diskusikan. Nah, di sini apa yang terjadi? In a pressure retort, ya pressure retort, high pressure, higher than atmospheric pressure, the entire vessel is filled with steam at high pressure. Can enter and exit the retort in continuous manner. Ini juga bisa dilakukan secara continuous, tapi paling banyak itu secara batch. Bagaimana ketika kalian praktikum mikrobiologi sterilisasi, tapi itu bukan retort ya, itu autoclave. Nanti kita ada beda. Kalau retort itu ada ventingnya, ada
saluran untuk mengeluarkan udara gitu. Continuous thought system with a water cooler. Ini gambaran lain apa namanya? Ya, ini gambaran tentang ya, ini retort dengan cooling unit. Ini discharge, ini stereometric, ini uh, cooling unitnya di sini air yang biru-biru ini dia cooling unit. Terus ini masih sama dengan penambang melintang. Nah, itu tadi gambaran sistemnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini berikutnya, prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? Ini laboratory eksperimen, we install thermocouple. Jadi thermocouple itu sensor in the center of a can of food. The can is then placed in the retort and heat with steam while the temperature of the food is recorded. The composition of the nectarines, ini sampelnya ya, using experiment is given as follow. Ini contoh tadi, nah ini simulasinya semacam ini. Jadi ada kaleng, kemudian disipi sensor termokopel ini. Jadi di sini dimasukkan, kemudian dia dirapeti, makanya di sini ada apa namanya nut and bolt. Nut and bolt itu apa? Baut dan skrup gitu. Jadi baut pengunci supaya apa? Supaya bisa mengunci sensornya ini di kancing. Gitu terus habis itu baru eh, nah ini gambarannya. Jadi tutup, ada sensornya terkunci di situ. Kemudian ini konektornya. Karena apa? Karena sensornya kan kemudian nyambung ke data logger untuk merekam. Ini contohnya. Kaleng yang sudah dipasangi sensor di dalamnya. Ini contoh yang ada dipasang di sini nih. Jadi untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya suhu dari kalengnya ketika dia mengalami pemanasan. Oh iya, ini tampaknya dia sensornya yang wireless. Jadi tidak nyambung ke kabel dan data logger, tapi dia langsung nyimpan rekaman atau temperatur historinya di situ. Kemudian apa ditutup, data coefficient is used to record the temperature of the steam and center temperature of the can. Nih, nah berikutnya apa? Procedure in a virtual experiment, you first select the can size from the three given choices. Set the desired threshold temperature, cooling medium temperature, heating time, and initial temperature. The result will include the temperature plot. The record data will include temperature at three locations: can center, near the can wall, and location midway between the center and the can wall. Jadi nanti kemudian ada sensor. Jadi dipilih dulu kalengnya. Ada tiga opsi ukuran kaleng. Kemudian dipilih suhu targetnya. Kita mau proses suhu berapa nih? Kemudian diatur suhu media pendinginnya, kemudian diatur apa namanya lama pemanasannya dan suhu mula-mulanya. Nah, hasilnya nanti akan berupa file Excel yang dia termasuk di sana ada temperatur plotnya. Jadi ada sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah suhu. Kolom satu adalah waktu, kolom berikutnya adalah suhu. The record data will include temperature at three location. Jadi ada tiga kolom suhu, tengah,
kemudian pinggir, dekat dinding kaleng, dan di antara keduanya. Tuh. Nah, teorinya seperti apa? The heating and cooling curve are described by the following equation. Jadi ini adalah eh, persamaan yang menggambarkan laju apa namanya pemanasan dan pendinginan medium. Buat ini log. Jadi kemarin kita ingat toh kita suka kita itu suka pakai persamaan linear. Nah ini adalah bentuk salah satu bentuk persamaan linear yang dipakai. Berarti M is the heating medium temperature, T is temperature at any time. Ini apa namanya temperatur heating medium. Ini eh, suhu pada waktu T, T is time. FH is the heating rate parameter. Ini FH heating apa namanya heating rate parameter. TPIH is the pseudo initial temperature for cooling curve. FC is the cooling rate parameter. Ya, ini persamaan linear. Ini G, ya kan? Kemudian ini slope-nya. Kemudian ini apa namanya? eh, Titik di mana sumbu Y-nya adalah 0 atau apa? Intercept. Ya, ini sama Y sama dengan AX plus B. Nah, ini next. From the heating or cooling curve, we also obtain two other parameter CH and CC. Nanti silakan kalian punya akses semua ya. Buat TM is the heating medium temperature, TPS tadi sama dan seterusnya. Tapi di sini kemudian ada eh, apa namanya parameter tambahan CH and CC, CH and CC yang di sini parameter yang penting untuk melihat prosesnya. CH itu ada di sini ya. Kemudian parameter-parameternya sama dengan yang tadi. Nah, ini berfungsi untuk melihat cooling rate-nya. Next, next. Ya, ini virtual eksperimennya. Virtual eksperimennya ini ada tadi yang vector settingnya. Vector temperaturnya berapa ini? 115. Oke, katakanlah 115 ya. Kemudian cooling temperature. Ini media pendinginnya, air katakanlah. Kemudian heating time-nya, pemanasannya 40, suhu awalnya 25. Ini ukuran kalengnya yang medium. Coba kita ambil ukuran kaleng yang uh, besar, yang kecil, paling kecil. Terus start eksperimen. Apa yang kita lihat di sini? Oke, ini suhu target 115 ya. Suhu targetnya 115. Yang hijau ini T corner, suhu di pinggir dekat dinding kaleng ya. Kemudian yang merah ini center, yang biru ini middle. Kita lihat di sini bagaimana bahwa lokasi dalam kaleng itu yang tengah itu dia suhunya itu tidak mencapai setinggi suhu medianya, suhu retotnya 115 ya kan? Ketika dia dipanaskan berapa cooling temperature itu selama 40 menit. Dia mencapai suhu puncaknya itu ketika berapa ini? Sekitar 50 menit, menit ke 50 ya. Itu pun suhunya kira-kira 105 katakanlah. Gitu. Ini ya.
Nih 105 kira-kira kan gitu. Nah, nanti bisa diekspor datanya. Bagaimana kalau kalengnya yang sedang? Seperti apa? Dengan kondisi yang sama. Suhu suhu retotnya 115, suhu pendinginannya sama 20, waktu pemanasannya sama 40 menit, suhu pemanasan mula-mula, suhu awal sampai 25. Kita run. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat suhunya, suhu puncaknya bagaimana? Dia lebih rendah lagi. Ya kan? Lebih rendah lagi. Kalau kita pakai kaleng yang besar, paling besar, dia turun lagi. Dia suhunya paling 75. 75 itu pun muncul pada menit keberapa nih? Kira-kira 65 ya. 50, 65 atau 70 ya menit. Jadi sekitar 70 derajat lebih sedikit. Bagaimana kalau yang sedang tadi suhunya berapa? Suhunya bisa 80 lebih. Dan dalam waktu 50 mendekati 60 atau 60 lah gampangnya. Gitu. Ya, nanti diekspor data. Jadi setiap percobaan diekspor datanya ini kan diameter 8, height tingginya 82. Ekspor data nanti muncul di download. Ini filenya CSV ya. Kalian perlu tahu gimana buka file CSV. Buka dulu Excel, kemudian data from text or CSV. Kelihatan di sana ya. Jadi buka dulu Excel. Ini kok muncul hide floating meeting control. Nah, ini pilih data, kemudian from text or CSV, klik, terus tadi di mana kita di download ya, download ini Canning, import, connecting, ini load. Nah, ini nih. Di sini sudah dapat data kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 1 ini di baris 2 sampai 8 ini ada parameternya, can size, ukuran kaleng, ini kecil dan seterusnya. Kemudian mulai di baris 11 ini kolom A itu waktu pemanasannya dalam menit, kemudian kolom PCD ini berisi suhunya. Suhunya mana nih? Yang mana yang tengah, yang mana yang pinggir? Kita lihat suhunya ini yang rendah yang tengah ya, T1. Kemudian ini yang pinggir. Gitu. Dan nanti data ini kemudian untuk latihan. Gitu. Di data analisis. In this experiment, temperature versus time data were obtained for conduction and heating of a canned food. Analyze this data using the following steps. Jadi tinggal diikuti aja tahap-tahapnya. Determine the heating and cooling rate for each of this location. The heating rate parameter called FH
is determined from the temperature phase time data obtained during heating. The cooling rate is obtain the cooling path of temperature versus time data dan seterusnya. Ini sudah ada. To calculate FH, prepare new column on your spreadsheet for log TM in T, where TM is the real temperature. Jadi ini sudah tinggal diikuti aja sama dengan yang di e-book computer application and food technology itu. Ini sama, autornya sama-sama Pak Paul Singh. Ini kemudian kalian nanti bikin kolom baru ya, new column di sini. Ini suhu tadi toh, ini kemudian ini waktu, ini suhu center, tambah kolom di sini log TM min T, jadi log TM min T heating tadi berapa? 115 ya kan? TM-nya mana? Ini 115 min T. T itu suhu pada saat waktu tertentu. Jadi ini 25 ini. Ditarik turun terus nanti diplot. Make a plot of log TM min T versus time. You will obtain a straight line with small nonlinear portion at the beginning. Nah ini. Determine the time when a linear portion begin. Note that TPH is the intercept temperature of the linear portion of the curve. Jadi ini interceptnya. Ini linear curve-nya ada persamaannya, kemudian nanti ada interceptnya. Gitu. Ini untuk use trend line ini untuk melakukan kalkulasi lagi TMNT versus time data for the linear portion of the plot to obtain slope and intercept value. Nanti kemudian masuk ke persamaan tadi using slope and intercept calculate FH and GH value. Dihitung masuk ke persamaan cooling. Tadi kan heating, ini kemudian cooling. Kemudian diikuti aja nanti masuk ke persamaan. Mana tadi persamaannya? Persamaan yang ini nih. Nah, ini CHCC. Oke ya. Data analysis discussion. Nah, dari situ kita kemudian bisa mendiskusikan how are the FH and FC values affected by location and time. Bagaimana laju pemanasan dan laju pendinginan nilainya itu dipengaruhi oleh location and time. Discuss the reason. Lokasi dan waktunya. Does the G value change by location or time? Discuss the reason. G value. Where would you expect the slowest heating point in a can of conduction heated food to be located? Discuss the reason. Jadi di mana titik terdinginnya? Ini kan maksudnya kita mau melihat secara empirik ya, secara kalkulatif. Kemudian can F and G value be used to determine the time required for the slowest heating point in the can to reach a selected temperature. Discuss berikutnya. Ini tentang canning. Di sini masih tentang apa namanya heat transfernya. Nah, yang berikutnya itu yang ini nih bawahnya. Ini lethality in canning food. Jadi silakan nanti kalian cek. Ini yang persis dengan yang kita diskusikan di pemanasan kemarin tentang sterilisasi. When you have finished the laboratory exercise, you will understand the role of microbial lethality in designing food canning processes. Jadi microbial lethality, jadi bagaimana kematian zat dari mikroba, kemudian perannya dalam menentukan proses pemanasan. And you will learn how to determine F value in a can for different microorganism. How heating rate at different location within can may influence F value.
The rule of relative temperature on the lethality of canning processes. Industrial system ini sama dengan tadi kayaknya. Saya kira sama. Sistemnya sama. Ya kan? Sistem pemanas yaitu yang dipakai di industri. Ini prosedurnya sama ya, teori virtual eksperimen. Nah, ini teorinya. Kalau tadi tentang transfer panasnya, maka di sini tentang mikrobiologinya, mikrobanya, terutama genetik kematiannya. The primary objective of thermal processing of food is ensure the safety of the product. The lethality of microorganisms during canning depend on the heating condition, the heat resistance of the microorganism, and heating characteristic of the product. The decimal reduction time or the value, kita sudah diskusikan the value kemarin apa ya? Is the time required to reduce the population of microorganism by one log cycle or by 90%. The effect of temperature on the T value is called the thermal resistance factor known as Z value. Ya, efek temperatur, efek dari suhu terhadap T value, nilai Z, which is unique for its microorganism, depending on the surrounding medium. It may be defined as the temperature change required to reduce the T value by 90%. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mempercepat atau memendekkan nilai D hingga 90%-nya. Total time required to complete standard reduction of the number of microns is called the thermal dead time atau F value. Jadi kita akan menghitung F value. Total time, total waktu required yang dibutuhkan untuk accomplish standard reduction. Untuk apa? Untuk menyelesaikan reduksi sejumlah tertentu. Ya, nah sejumlah tertentu itu nanti tadi yang konsepnya macam-macam. Ada kalau steril komersial 12D, kemarin kita kasus contoh misalnya kalau pasteurisasi mengacu pada standar nasional, pasteurisasi susu ya, pasteurisasi susu mengacu pada standar nasional susu segar dan susu pasteurisasi itu selisihnya berapa? 2 log cycle katakanlah. Kenapa? Karena susu segar SNI susu segar itu SNI sekarang istilahnya susu mentah. SNI susu sapi mentah itu sekitar 10 pangkat 6, kemudian SNI susu pasteurisasi itu sekitar 10 pangkat 4. Nah, selisihnya kan 2 log cycle. The F value of an applied thermal process is often required since it indicates the number of log cycle of reduction. Nah, ini yang kita sudah diskusikan kemarin. Nah, di sini ini konsepnya ya. Nilai F ini adalah total dari 10 pangkat suhu pada titik tertentu, kemudian suhu referensinya dibagi nilai Z-nya. Ini yang dihitung yang mana? Ingat, tadi adalah titik terdingin. TC-nya itu adalah titik terdingin. Temperature at the cooling, slowest heating point atau the coolest point. Kan tadi kita lihat yang tengah tadi kan laju pendinginannya paling lambat tuh. Kenapa? Laju pendinginan, laju pemanasannya paling lambat. Atau dalam waktu yang sama, dalam waktu periode pemanasan yang tertentu, dia suhunya paling suhunya dingin, paling dingin. Ini TR to reference temperature, Z is Z value of the microorganism, and T is the processing time. Gitu. Terus virtual eksperimennya sama. Nanti ekstrak datanya sama, tapi data analisisnya yang berbeda. Data analisisnya seperti apa?
Use the time and temperature column for the solving setting point from the spreadsheet obtained in the experiment. Copy this column into the new worksheet as will be shown in the next slide. Jadi diikuti aja. Ini terus ini tadi dihitung nilai letality-nya, ya kan? 10 pangkat suhu temperatur pada titik tertentu, pada waktu tertentu, selisihnya terhadap suhu reference dibagi nilai Z. Tergantung nilai Z-nya. Kemudian ini nilai letality-nya shown in the following experience schedule, sudah diplot, kemudian dihitung luasnya. Ini time, letality, kemudian kolom D. Dia menghitung integrasi dari ini. Jadi di total nih letality-nya itu di total. Di total apa namanya? Progression dari letality-nya ini sejak time ke 0 sampai ke waktu terakhir. Nah, sehingga nanti kemudian didapat eh, sum of all integrated value setelah didapat nanti di total di bagian bawah nih. Ini toh pergi ke kolom paling bawah, nanti total semua dapat ini kan satuannya apa nih? Second tadi kan waktunya, terus second kita lihat virtual eksperimennya. Time-nya dalam menit. Ini time-nya menit. Ya nanti tinggal di hasilnya seperti apa tuh. Oh ya tadi. Ini time initial temperature cooling. Time in minute. Ini sekian menit. Nah, ini semacam ini nanti di total dihitung letality-nya per titik. Kemudian di apa namanya? Di total ininya. Luas area di bawah kurvanya. Data analisis ini. Nah, dari sana kemudian ketemu total waktu. Jadi eh, memang sih di kasus ini contohnya. Kasus ini suhunya dia 115. Kemampuan retotnya ini dia cuma bisa sampai 115 derajat Celcius. Nah, suhu 115 derajat Celcius ini dia kalau setarakan dengan suhu referensi 121 itu terus berapa gitu loh maksudnya konsepnya itu. Maka begitu menghitungnya. Sama halnya ketika dia kapasitas eh, memanasnya misal dia hanya bisa sampai 110 gitu. Nah, itu berapa kemudian kemampuannya setara ya 110 ini 110 selama berapa nih? 40 menit itu setara kalau 121 itu berapa lama? Ini kalau 115 itu setara kalau 121 berapa lama? Berapa lama dalam konteks ini menghitung letality-nya. Nah, dari situ kemudian inilah dengan konsep ini seperti apapun kondisi peralatannya, kondisi pemanasnya itu kita bisa menghitung untuk supaya bisa dihitung sebesar berapa? Sebesar tadi katakanlah berapa tadi? 12 D, 2,52 menit. Itu. Nah, dari situ kemudian bisa diskusikan. How does the F value change by rate of temperature? Ya, does it change by location in the can? Ya, nanti dicek ya, apakah F value itu
berubah seiring dengan rate of temperature. Does it change by location in the can? Bagaimana kalau lokasinya berbeda? How is the effect of Z value on F value? Does F value increase with an increase in Z value? Jadi nanti silakan Z value-nya juga bisa dimainkan untuk kalian bisa eh, memahami, menjawab pertanyaan ini. Determine the accomplished log cycle direction in your trial for the value of 2 minutes. Di dari hitungannya, kalian kan simulasikan beda-beda. Nanti eh, ada tugas kelompok, kemudian kondisinya di setting, kemudian nanti pertanyaan ini dijawab pada 2 menit berapa. Kalau di value-nya 2 menit, suhu referensinya tetap ya 121. Proses yang kalian jalankan itu menghasilkan berapa log cycle reduction, berapa apa namanya, berapa nilai D, berapa kali lipat atau seberapa sebagiannya malahan gitu. Oke, ini online resource-nya. Terus ini kenapa? Nah, ini contoh gambarannya. Kan kemarin dengan kalau kita di apa namanya di UKM katakanlah, itu kan ada semacam ini. Di UKM itu kan ada orang bikin gudeg, contohnya gudeg kaleng, ada sambal dikemas dalam kemasan pouch dan sebagainya itu kan. Terus ngitungnya gimana? Ini tadi cara ngitungnya. Cara ngitungnya seperti tadi, pertanyaannya berapa suhu di berapa laju laju pemanasan, berapa laju pendinginan. Itu teorinya begitu kan, tapi lebih praktis adalah yang model kedua tadi, yang tentang sterilisasi. Kita langsung mengukur titik terdinginnya. Titik terdinginnya termasuk di sampelnya. Jadi nanti sampelnya eh, tadi kan kaleng, contohnya kaleng dikasih sensor. Bagaimana kalau kemasannya itu berupa orang bikin apa misal gudeg kaleng, itu kaleng ya. Misal bikin sambal, bikin saus, itu terus gimana sterilisasinya gitu. Gimana memasang, gimana ngukur suhunya, gimana masang suhunya. Nah ini nanti pas praktikum mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Nanti kita siapkan sehingga untuk secara konsep kalian sudah belajar di secara virtual, kemudian secara praktek nanti kita kalian coba praktekkan. Nanti sensornya semacam ini. Kalian di pas praktikum apa? Hasil teknik pengolahan. Kalian sudah pakai ini belum? Nanti pakai sensor semacam ini. Terus direkam suhunya, nanti kemudian hitung. Nah, jadi misal kemudian kita pakai misal panci presto. Di panci presto itu kemudian berapa suhunya gitu. Saya mau sebentar share lagi tipsnya untuk proses yang ini. Saya stop share dulu. Saya carikan bahannya. Sebentar. Bisa gimana ya? Oke, sambil saya cari file yang mau saya share, silakan kalau ada pertanyaan.
Ada juga rekaman kuliah. Nanti kalian bisa akses tentang materi ini. Mana sih? Cuma jelas ya, aman ya. Oh, contoh lagi tuh, apa namanya? eh ini ada beragam metode. Nah, ini nanti kalian bisa cari juga nih. eh Badan POM itu sudah merilis ini ada beberapa eh, acuan. Saya share lagi share ini. Ini ada protokol validasi kecukupan panas, proses panas dari pembersihan distillasi setelah dikemas. Jadi ini sudah ada definisinya. Nanti saya eh, share di bulan ya. Kalian bisa pelajari. Jadi istilah-istilahnya ada di sini. Kemudian skema masing-masing setiap alat-alat sistem untuk pemanasan itu ada juga di sini. Kemudian ada bagaimana menyusun laporannya. Ini juga ada proses terjadwal. Kemudian saya mau kasih lihat lagi. Ada eh, berapa modal retort. Ini saya dapatkan dari Pak Pak saya ini secara umum ya. Ini tadi. Nah, ini contoh apa namanya beberapa model yang ada di industri. UKM itu juga ada yang semacam ini. Jadi nanti misal yang rumah tangga itu semacam ini. Ini juga ini ada beragam variasi ya, beragam modifikasi. Ini tentang bentuknya. Terus, nah ini. Yang penting lagi itu nanti mungkin ini nih contoh metode yang diperlukan. Nah, yang penting itu pada saat proses itu nanti kita akan melihat kita mau eh, ini gambaran tentang performa dari unit unit pemanasnya. Kita kan tidak mau nih.
eh, tidak seragam seperti ini. Kita akan pasang sensor di beberapa lokasi gitu ya, kan apa namanya, dalam satu unit pemanas banyak kemasan gitu, terus setiap kemasan dikasih sensor, terus setiap kemasan ditaruh di lokasi berbeda-beda. Itu kita, itu salah satu cara untuk kita melihat bagaimana beragam lokasi itu suhunya berbeda untuk kemudian kita nanti ngambil titik terdinginnya. Terus juga kita perlu ada venting. Venting itu mengeluarkan udara. Udaranya dikeluarkan karena kan kita yang media pemanasnya itu kan uap. Uap itu kan dari air yang apa namanya, menguap, air yang fase cair menjadi gas. Nah, kalau udara itu kan agak berbeda. Dia kalau tidak dikeluarkan itu bisa menimbulkan overpressure. Tekanannya lebih tinggi karena udara lebih cepat eh, memuai kan. Nah, memuainya itu over, tapi suhunya dia belum tercapai suhu yang dikehendaki, tapi sudah memuai lagi bisa kondisi prosesnya suhu yang kita kehendaki bisa tidak tercapai. Nah, itu yang tidak dihindari. Sehingga udaranya dikeluarkan, ketika uapnya sudah tercapai baru prosesnya ini diperhitungkan. Contoh, beragam simulasi ini masuk performa setiap alat pemanasan itu semacam ini. Ada macam-macam. Kita tentu mau yang rapi, jali, jadi nggak semacam ini ya. Ini lumayan bagus. Ini dia di awal-awal eh, kelihatan banget eh, keragamannya. Sehingga ini butuh venting. Ventingnya di sini. Di venting itu mengeluarkan uapnya. Nah, kalau itu adalah salah satu fungsi retot. Retot syaratnya ada ventingnya itu tadi untuk mengeluarkan uap. Bukan uap, sorry, udara. Jadi kan ketika dipasang itu kan ada udaranya, sudah ada di situ. Itu udaranya pergikan, dibiarkan pergi, terusir dulu, didesak oleh uap. Nah, baru setelah uap yang ada di situ tergambarkan oleh suhunya yang konstan ini, yang seragam pada sensor-sensor yang dipasang, baru di situ kemudian proses bisa dimulai. Hitungan proses bisa dimulai. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira hari ini cukup ya. Mana Zoom-nya? Ini, saya kira hari ini cukup. Nanti tunggu penugasan eh, berikutnya di Kulon. Nanti saya kira tidak dikerjakan dalam waktu dekat, karena ini cukup panjang. Bisa nanti mungkin setelah UTS atau pas UTS distorkan begitu. Itu. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing ya. Dan menunggu berbuka puasa bagi yang berpuasa, berlibur bagi yang berlibur, dan seterusnya untuk kita jumpa lagi minggu